Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, Salam komunikasi. Selamat datang kembali di podcast HMPS KPI. Setelah lama nggak apa ya jenenge record ya Mas iki. Wis berapa bulan ya. Kali ini kedatangan tamu beliau ini sosok jos. Aduh, Yes. saya masih awal. Ya biar nganu kenalan sih Mas karo sahabat-sahabat KPI dikenali sih Mas. Oke, halo teman-teman KPI, salam komunikasi, hidup mahasiswa. Di sini saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Danang Wibowo, saya mahasiswa KPI tahun 2019. Sekarang udah mau semester 5. Online Mas. Online terus. Baru 1 semester di kampus merasakan kuliah offline. Masih penting Mas, kita mah belum pernah. Ya beliau itu merupakan apa ya, videographer atau filmmaker. Yo istilahnya yo bahan bangsa-bangsa konoan kuwi videografi. Filmmaker. Yo mungkin sejarah Mas Danang nih kok dari filmmaker itu gimana? Maksudnya belajarnya mulai dari apa, mulai kapan? Oke, mulai dari awal dulu mungkin awal banget tertarik di dunia videografi itu waktu SMA. Waktu SMA, iya. Itu langsung mengikuti atau gimana Mas? Masih otodidak. Jadi mulai ke apa namanya? Kayak ada acara kampus, ada acara sekolah SMA. seperti MPLS, terus ada acara sekolah yang lain seperti apa namanya yang hari ulang tahun sekolah, gitu ya. terus hari Dignas, hari Kartini, hari pahlawan. Nah, di situ sama teman-teman dulu kan juga ikut organisasi, sama teman-teman dipercaya disuruh pegang kamera. Saya nggak mau. Kok nggak mau Mas? Padahal minat ya Mas? Ya karena belum bisa. Skill belum ngasah skill. Iya, belum tertarik, belum begitu tertarik, tapi pengen. Tapi ya lambat laun sama teman-teman dipercaya, jadi sampai sekarang tertarik ya, berarti benar-benar terjun lah. Bukan tuntutan loh Mas. Iya, bukan tuntutan, dari niat sendiri. Berarti keinginan. Tapi kalau dari SMA itu kan memang masih belum apa ya istilahnya, belum ada tuh Mas, belum ada pembelajaran yang secara khusus gitu. Terus belajarnya itu melalui video atau melalui apa ya, kakak-kakak kelas atau gimana? Dulu waktu SMA itu belajarnya masih otodidak, jadi belajar sendiri. Jadi lihat di YouTube. Mungkin basic saya itu fotografi. Basic saya di fotografi. Jadi saya mulai belajar di fotografi terlebih dahulu. Kemudian mulai pikiran saya terbuka itu waktu ketika masuk kuliah. Nah, waktu itu kan ada Confess. Iya. Confess. Nah, di situ wah, lumayan Short movie ya Mas. ya, short movie, lomba film pendek. Nah, film pendek tapi bikinnya 1 minggu kan. Kita 3 hari Mas cuma foto. Mana terus? Iya. Timelinenya sangat tidak. Ya tapi gue melalui tuntutan itu ya jadi semangat tuh Mas. Maksudnya kita menambah skill kita jadi ini tambah tuntutan dari semakin semangat, semakin mengasah diri lah. Makin ya jadi seperti tuntutan dalam diri kamu, diri kalian, diri teman-teman, diri saya sendiri. Belajar film tanpa sekolah itu gimana ya Mas? Maksudnya otodidak itu memang biar menambah senengi. Misal saya itu pengen jadi videografi tapi belum keinginan banget gitu cara. Mungkin belajar film tanpa sekolah, ya belajar film tanpa sekolah. Sekarang di YouTube itu banyak Tutorial. bukan hanya tutorial, ada kelas film. Jadi kelas film gratis dari kawan-kawan sinema itu mereka bikin kelas gratis, bikin YouTube, bikin TikTok, bikin akun Instagram juga. Jadi mereka benar-benar apa namanya, Niat. iya, share ilmu mereka, benar-benar share.
secara gratis gitu. Gratis. Berarti melalui akun YouTube gitu. Iya, saya belajar dari YouTube, TikTok, Instagram. Emang benar-benar otodidak. Sama ya kalau sekarang untuk kalau pengen belajar film tanpa sekolah film, awalnya itu kita harus fokus. Fokus kita niat ke situ. Ya. Jadi emang benar-benar keinginan diri sendiri, kemauan diri sendiri. Jadi saya harus bisa fokus gitu. Niat ya. Iya. Nah, sebelum menjadi filmmaker itu kan masuk ke videografi dulu kan. Iya. Untuk menjadi seorang videografer itu Yang haruskah tanpa sekolah. estetik atau gimana, Mas? Dari videografer atau di film Beda? sama, cuma beda dalam pengertiannya. Ya. Sinematografi berarti. Iya. Kalau film lebih ke sinematografi, kalau video ya videografi. Emang beda tapi satu elemen. Satu jalan gitu Satu ya. jalan, iya. Nah, kalau untuk video atau film kita lihat bukan dari gear, bukan dari alat yang bagus, Iya. tapi dari jalan cerita yang bagus. Kita bikin cerita, kalau cerita kita menarik, meskipun gear kita hanya sebuah HP Xiaomi, itu bisa menjadi sebuah karya loh. Yang penting isinya gitu ya. Yang pentingnya, saya menemukan teman-teman terdekat saya, mereka hobi di bidang foto, terus di bidang video, itu mereka benar-benar memanfaatkan apa yang mereka punya. Berarti yang Saya penting salut. itu skillnya gitu ya mas, bukan apa itu? Device-nya. Bukan device-nya. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang balik ke tadi ya, belajar film Iya. tanpa sekolah. Mungkin setelah fokus harus up to date, harus update terus. Iya. Update terus, kita cari referensi, terus kita nonton film-film baru, film-film pendek. Mungkin ya di Netflix kan banyak, di Netflix, Iya. di Klik Film, di iFlix, yang gratis juga masih banyak. Iya. Gitu. Berarti yang pertama tadi niat fokus belajar ya mas. Iya, niat fokus. Yang kedua selalu apa ya? Up to date. Harus update. Yang benar-benar kita harus update. Gitu. Kita ada film baru nih. Kan. Oke, sementara save dulu, meskipun hanya keluar Iya. trailernya saja. Iya. Terus Yang belajar film tanpa sekolah itu yang pertama niat, yang kedua Iya. up to date. Terus setelah itu apa lagi mas? mungkin kita bisa menjadi volunteer. Volunteer. Iya, volunteer. Di volunteer kayak ketika ada festival film, ada yang mengadakan festival film, terus ingin menambah anggota dari luar. Nah, itu ikut aja kalau ada. Komunitas. Bukan. Jadi kayak ada festival film, pemutaran film. Oh iya. Pemutaran film gitu. Nah, ketika ada butuh anggota lebih dari mereka, Iya. kan biasanya kan nggak semua rumah produksi itu anggotanya banyak. Iya. Pasti membutuhkan ya mungkin beberapa orang lagi untuk masuk. Mungkin mereka open volunteer, jadi gitu. Berarti mengikuti volunteer. Iya, mengikuti ya, sering-sering lihat updatean tentang itu tadi, up to date tentang festival film, terus ada pemutaran film di mana. Oke, kita ke sana. Seperti kemarin yang Dema Fagda sama Cinema Iya. Sisyphus. Nah, seperti itulah. Itu. Kalau komunitas itu termasuk penting nggak ya mas buat kita Gabung yang di komunitas. Iya, gabung di komunitas itu. Ya, itu sangat penting. Mungkin sangat penting. Emang benar-benar membantu. Sangat membantu sekali dalam perkembangan sih, dalam perkembangan Skill. Terus sharing-sharingnya juga yang saya alami gitu. Diskusi Pak. Diskusi terus saling bertukar ide. Yang penting itu bertukar ide gitu ya. Iya, bertukar ide. Yang penting ya, meskipun kamu nggak bisa nimbrung gitu, ikut aja. Lama-lama juga bisa. Iya. Gitu. Lama-lama ketularan. Lama-lama pengen. Oh, jadi gini ya maksudnya. Oh. Berarti komunitas itu termasuk pacuan ya penting ya mas. Penting. Buat belajar Iya, film belajar. tanpa sekolah. Terus Di Salatiga banyak komunitas film di Salatiga. komunitas film kalau
Ya balik ke pertama lagi tuh mas, yang penting niat dulu. Ya. Up to date, selalu up to date. Terus menjadi bagian-bagian dalam festival film. Setelah gabung di komunitas mungkin ada gerakan-gerakan lain mas untuk menjadi filmmaker. Berani dan siap. Take action. Yes. Berani dan siap. Apa yang kalian tulis itu yang kalian buat. Itu. Jadi jangan takut. Yang penting kalian tulis dulu mau kalian mau buat film seperti apa, tulis aja dulu, kemudian ya udah, kalau udah siap kita bikin gitu. Iya. Mungkin bisa jadi apa, mungkin bisa jadi motivasi itu kalau Mas Danang itu ikut komunitas itu, masuknya itu awalnya itu gimana, atau minta gabung atau? Oh, dulu awal-awal terima kasih untuk mungkin di sini penonton bisa tahu dari Next Project, itu komunitas film di Salatiga. Terima kasih untuk Mas Daku Aditya, terus ada Mas Bahtiar Hamzah, ada Mas Ikam dan yang lain. Masih banyak yang belum bisa saya sebutkan. Yang saya terima kasih. Di Next Project saya gabung waktu itu casting film. Saya ikut casting jadi aktor. Iya. Jadi aktor. Saya masih ingat kayaknya tahun 2019, kalau nggak bulan November ya Desember. Masih awal berarti ya mas, masih awal banget. Kalau Oktober, November ya Desember, 3 bulan itu lah. Masih awal jadi mahasiswa di sini. Iya. Tapi masih offline loh mas. Masih offline, semester 1 kan. Iya. Ikut casting film, kemudian filmnya yang berjudul Kerangan Center kemarin sudah diputar. Iya tahu. Iya kan, kemarin sudah diputar. Ya alhamdulillah mendapatkan banyak penghargaan dari luar negeri maupun dalam negeri. Wow. Perlu di Applause. kalau gitu mas. Tapi ya itu kuncinya ya tadi ya mas, niat yang pertama. Niat. Yang penting ikut nimbrung walaupun kalian belum bisa apa-apa, belum mengerti apa-apa, belajar aja. Nanti ilmu itu bakal nambah ya. Nambah. Apa yang teman-teman yang lebih senior jelaskan, udah masukin aja. Kalian catat kayak atau apa kayak, pasti mereka seneng juga. Sekarang kalau pembuatan film itu ada beberapa tahapan aja tuh mas? Oh, tahapan film mungkin kalau yang saya selama ini pelajari itu ada 6. Ada 6. Ada Apa 6 aja tahapan. mas? Yang pertama itu pengembangan cerita. Pengembangan cerita. Iya, pengembangan cerita itu di tahap ini ide yang awalnya kasar itu harus dijadikan menjadi cerita yang solid. Iya. Harus Seperti ditulis naskah. Iya. Terus kemudian ditulis dalam format skenario film, dalam naskah film. Itu. Nah, yang kedua itu praproduksi. Ya, praproduksi. Di praproduksi itu di tahapan ini tim produksi itu mulai dibentuk dari tim-timnya. Dari pembentukan tim gitu ya. Pembentukan tim dari Rekrutmen. sutradara itu memaparkan visinya dulu. Visinya apa? Terus kemudian masing-masing departemen mulai bekerja dengan timnya masing-masing. Gitu. Nah, mungkin untuk departemennya mulai dari sutradara, pembagiannya ada sutradara, asisten sutradara, Iya. DOP, Iya. Director of Photography, yang bagian pengambilan gambarnya. Iya. Kemudian bagian artistik, terus soundman, ada soundman ya, bagian yang merekam. Iya. Boomer. Kalau Mas Danang lebih ke tim mana? Kebanyakan Kalau di Next Project itu saya bagian gaffer. Gaffer itu apa Mas? Gaffer itu lighting. Oh, Ya, yang bagian mengatur cahaya dalam sebuah frame film. Iya. Itu yang bagian mengatur cahaya. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada grip, terus ada Job desk. sound design. iya. Itu pembagiannya masih banyak sebenarnya. Itu. Berarti yang pertama itu pengembangan cerita dulu ya Mas? Iya, pengembangan cerita terlebih dahulu.
yang kedua praproduksi pembentukan tim gitu. Iya. Setelah itu apa lagi mas? Setelah itu kita produksi. Oh, berarti mulai tag gitu. Ya, kita di produksi ini adalah di mana film itu mulai diambil gambarnya. Mungkin biasa kita kenal dengan istilah syuting. Iya. Syuting ya, syuting. Syuting. Syuting terus tanda bayaran. Setelah produksi selesai, tahapan apa lagi mas? Pasca produksi. Pasca produksi. Ya, pasca produksi itu ketika produksi sudah selesai, setelah syuting selesai, gambar dibawa ke tahap ini. Jadi apa namanya, rekaman-rekaman tadi dibawa ke tahap pasca produksi. Nah, di pasca produksi ini dibagi dua, ada offline editing, ada online editing. Ya. Nah, untuk offline editing itu lebih ke mengedit ceritanya, editing ke mengedit cerita sementara. Kalau untuk online itu fasenya itu memoles secara teknis, Iya. teknisnya. Jadi mulai dari suara, terus color grading, color correction, Backsound. iya, scoring lah ya itu. Kemudian apa namanya, penentuan lagunya itu secara teknis. Itu langsung di pasca produksi itu langsung jadi bentuk suatu film gitu ya. Iya, langsung dalam bentuk, mungkin awalnya rough cut terlebih dahulu, di rough cut terlebih dahulu dalam bentuk itu. Berarti yang pertama tadi apa mas? Pengembangan cerita. Iya. Setelah itu Praproduksi. praproduksi. Oh iya, maaf, ada 5 ya, ada 5. Oh. Bukan 6. Maaf. Produksi pasca produksi ya. Iya. Yang terakhir adalah? Terakhir yang tentunya distribusi. Nah itu yang penting mas. Itu sangat penting sekali. Harus memasarkan apa, film yang kita Karyanya. buat, karya yang kita buat gitu. Mungkin lebih ke iklan atau ke Promosi. Lebih ke promosi. Jadi di tahap ini tuh film akan dibawa ke penontonnya. Iya. Akan dibawa ke penontonnya, mungkin bisa lewat festival film, terus bioskop, ataupun ya streaming online lah yang kita tonton di Iya. Netflix terus Iya. gitu. Itu teman-teman tadi ilmu dari Mas Danang. Terima kasih loh Mas wis istilahnya sudah memberikan ilmu bagi buat yang teman-teman yang mau jadi Iya. filmmaker itu tidak harus sekolah ya Mas. Kita harus sekolah film. Ya, pokoknya yang tadi yang pertama niat, terus up to date, terus jadi Volunteer, gabung komunitas dan take action. nah, Sebelumnya itu Mas Iya. Danang sudah mendapatkan klien atau orang yang mau mengambil jasanya Mas Danang untuk membuat film atau Kalau itu lebih banyak ke foto sih. Foto. Ya, lebih banyak ke foto yang minta. Nah, kalau untuk ke visual itu Iya. lebih ke komunitas tadi. Jadi teman-teman komunitas juga bergerak di bidang itu juga. dan gabung di komunitas itu entitled itu dipakai apa digunakan. berguna. Apa tadi? Attitude. Attitude sangat penting. Jadi sopan santun itu memang harus dibutuhkan. Ya mungkin awal kita masuk kan pasti ya kita kan malu-malu. Iya Mas, yo. Oh, kayak gimana gitu, kayak wah kok aku itu ya masih kalah jauh. Ya mungkin masih kurang pede gitu Kurang ya, Mas. pede, ya kurang pede. Itu tadi kita tinggal udah percaya aja. Yang penting gabung, kita niatnya baik kan, kita Iya. niatnya baik pengen belajar. Ya udah yang penting jaga sopan santun, terus jangan sampai miskomunikasi, tetap jaga komunikasinya juga. Sering-sering kumpul itu nggak apa-apa. Sering ajak main lah kemana tuh iseng-iseng. Mungkin karena iki yo wis suwe ya Mas Dewi ra kroso sudah lama. Mungkin satu lagi yang saya tanyakan, Iya. pesan buat teman-teman KPI yang ingin jadi filmmaker, yang ingin jadi videografi gitu. Ini jadi fotografi juga. Iya, videografi. Ya mungkin ada ini saya sebutkan aja pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin masuk dalam dunia perfilman, videografi atau pervisualan. Cerita itu
adalah segalanya. Sebagai apa namanya, sebagai filmmaker itu kita harus apa namanya, percaya kalau cerita itu referensi cerita itu adalah segalanya. Apapun proyeknya, cerita itu tetap segalanya. Bukan device-nya ya mas. Iya, cerita. Terus yang berikutnya, mungkin dalam suatu komunitas atau dalam suatu organisasi atau perkumpulan, di situ mungkin ide-ide kalian nggak semuanya diterima. Pasti ada menerima banyak penolakan, nah itu harus ikhlas juga. Memang dibuat belajar. Iya. Ya, pasti kan ada masukan-masukan kan, ketika ditolak kan nggak, kalau dari teman-teman mungkin nggak ngasih solusi, tetap ngasih solusi kan. Nah, terus berikutnya adalah sebuah persiapan. Persiapan itu kunci. Persiapan itu adalah sebuah kunci. Memang harus kita siap tadi. Kalau udah siap, udah berani, kuncinya di situ. Terus dalam film itu nggak ada film yang dibuat sendiri. Iya. Itu nggak ada. Jadi kita harus respect kepada kru, teman-teman kru juga sama aktor, teman-teman aktor. Oke. Terus ambil coverage itu dalam pengambilan gambar, shoot itu ambil yang cukup. Jadi kalian ketika editing itu sangat mudah. Kita numpuk gitu ya. Iya, kita nggak apa, ketika kita banyak shoot, kita banyak angle, di editing itu malah lebih mudah. Kita mau ambil yang gimana nih, gitu. Tinggal kita kreativitasnya editing. Kamera bagus itu bukan berarti filmnya bagus ya. Cerita itu emang kunci. Kembali ke awal tadi, cerita itu emang kunci, dan kamera bagus itu bukan berarti filmnya bagus. Orang pakai HP aja bisa bikin film kok. Iya. Ya kan. Dan yang terakhir, nggak ada yang lebih penting dari keselamatan teman-teman kru dan aktor. Nah itu yang pentingnya mas. Iya, karena dalam suatu pembuatan film itu pasti mungkin ya ada hal-hal yang banyak yang terjadi dalam pembuatan film itu, gangguan dari teknis atau dari luar gitu. Keselamatan pemain dan kru itu hal yang terpenting gitu. Sangat diutamakan gitu. Udah sih, itu aja pesan-pesannya. Kalau teman-teman KPI atau teman-teman yang lain pengen belajar, bisa di-share ke teman-temannya gitu. Mungkin itu pesan dari Mas Danang. Yang penting adalah tadi film itu cerita adalah segalanya ya. Iya, cerita adalah segalanya. Bukan kamera yang bagus, itu bukan penentuan utama ya mas. Bukan, kamera bagus nggak menentukan bahwa film kamu bagus. Mungkin itu ilmu-ilmu yang disampaikan Mas Danang malam hari ini. Terima kasih Mas Danang sudah mau datang ke podcast kami. Terima kasih juga. Sebelumnya belum bisa mengasih apa-apa mas. Wah, pokoknya yang terima kasih yang sebesar-besarnya. juga terima kasih sudah diundang ke sini. Untuk sebagai tanda terima kasih kita itu untuk sobat-sobat KPI yang ingin bertanya, Yo, belajar film sama atau Mas Danang bisa Ya mungkin bisa lewat menghubungi IG, lewat WA Instagram. atau IG atau mungkin ini kita seri-seri ya, kita saling belajar aja. Karena saya sendiri masih sangat kurang banyak. Saya sendiri di sini ya mungkin baru berjalan 2 tahun gitu. Misalnya Mas sobat KPI mau sharing-sharing sama Mas Danang, mau lewat, boleh kalian kunjungi Instagram saya di @danangwb_ gitu. itu Instagram dari Mas Danang. Mungkin kalau yang mau sharing-sharing ilmu baru, Kita belajar bareng lah. relasi-relasi gitu. Saya juga butuh itu. Mungkin itu saja podcast kali ini, obrolan kali ini. Terima kasih sekali lagi ya Mas. Iya, sama-sama. Kita tutup podcast malam hari ini ya. Ngono wae to.